Hai semuanya, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman dan tentang kisah hidup. Mengapa pada akhirnya saya bisa berdomisili di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Pada awalnya saya sebetulnya bermukim di Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Saat itu terjadi bencana musibah lumpur lapindo yang mengakibatkan rumah saya tenggelam. Saya ingat kejadian itu tepatnya pada tanggal 29 Mei sekitar 17 tahun atau 16 tahun yang lalu. Hancur, perasaan hancur, jiwa hancur karena rumah yang kita bangun, rumah yang kita impikan tenggelam begitu saja karena siang malam kami berusaha bagaimana caranya agar rumah tidak tenggelam, tapi apa daya, karena pada saat itu memang tidak bisa dihindari. Kejadian itu menimpa di beberapa kecamatan di Sidoarjo, antara lain Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong, Kecamatan, pokoknya hampir 5 atau 6 kecamatan. Dan pada waktu itu semua orang kalau bingung. Saya sempat mengungsi beberapa kali, mengungsi di Pasar Baru Porong, kemudian memutar rumah, kemudian kembali lagi. Dan begitulah perjalanan saya. Pada akhirnya kita memutuskan, kedua istri saya memutuskan untuk membuat rumah di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang ini. Saya memahami perasaan yang ada di hati istri saya. Trauma sudah pasti, karena kejadian ini teramat sangat menyiksa batin kita semua, terutama warga korban lumpur lapindo. Sebetulnya kalau boleh memilih antara rumah diganti rugi atau rumah kami tidak kena bencana, kami akan memilih rumah kami tidak kena bencana, karena rumah kami itu adalah di tempat yang strategis, pemukimannya tertata dengan baik, kemudian lokasinya juga strategis, jadi membuat kami nyaman di sana. Tetangga-tetangga juga sangat baik, kita bersosialisasi dengan baik, bertetangga dengan baik. Itulah yang membuat kita berat, dan memori itu selalu ada di kita. Saya, istri saya, kejadian itu betul-betul membunuh para korban lapindo. Bayangkan pada waktu itu depan rumah saya itu sudah sekitar jarak 10 atau 15 meter itu sudah tanggul lumpur lapindo. Tapi pada saat itu rumah kita tidak ikut dari peta terdampak 1, yang artinya rumah kita tidak diganti. Itulah sebabnya kita mati-matian berjuang, demonstrasi, minta dukungan ke sana kemari. Beberapa kali kita mengadakan pertemuan, membahas masalah ganti rugi. Kita banyak orang yang mendukung kita, mensupport kita. Saya masih ingat betul Bu Indah Kurnia. Mereka adalah salah satu dewan dari fraksi PDIP kalau tidak salah. Dia mensponsori kita untuk pergi ke Jakarta menemui pemilik daripada lapindo berantas tersebut. Yang pemilik tersebut adalah Abu Rizal Bakri. Ada Pak Priyo Al-Jabar, terima kasih juga yang telah mensupport kami, yang sudah memperkenalkan kami pada Cak Ainun Najib dan pada Pak Adni Najib.
kita dipertemukan dengan Bapak Abu Rizal Bakri. Pada saat itu posisi kita memang apa? Kita tuh bingung bagaimana ya. Sementara anak dan istri kita juga pikiran kacau, sekolahnya kita terbengkalai, kita pindah ke sana, pindah ke sini. Pada akhirnya keinginan kita tunggu-tunggu untuk rumah kita diganti oleh pihak dari Lapindo Berantas terrealisasi. Kita suka cita. Tapi setelah itu kita bingung akan kemana kita tinggal. Sementara sejak adanya kejadian lumpur Lapindo, harga tanah mulai naik. Para makelar tanah itu mulai memanfaatkan situasi itu. Sawah yang tadinya hanya semeter 2,5 juta, hanya meter 350.000, bisa sampai 1 meter itu 2,5 juta sawah yang tidak ada jalannya. Dan akhirnya setelah memutuskan dan mempertimbangkan beberapa hal, terutama saya dan istri memutuskan untuk membuat rumah di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Begitulah kira-kira sekelumit kisah hidup saya, tentang kisah-kisah yang pernah kita alami menjadi korban lumpur Lapindo. Jadi kita inilah survival Lapindo, survivor lumpur Lapindo. Kalau saya ke Sidoarjo itu, kalau saya ingat melewati daerah pemukiman kami, rasanya merinding, rasanya masih ingin saya tinggal di sana. Untuk tetangga-tetanggaku, untuk yang sudah tersebar entah di mana, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Gresik, ada yang di Tuban, ada yang di Kediri, ada yang di Malang. Kalau melihat video ini, saya ucapkan selamat bertemu kembali. Kita kalau bisa adakan reuni atau apalah. Pak Ram, orang-orang memanggilnya Pak Riti. Ini Pak Riti yang baik sekali. Itulah. Saya rasa cukup sekian video ini, membagi pengalaman hidup saya, keluarga saya. Semoga perjalanan ini menjadi hikmah bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wadidaw, ciao.